Keseharian saya di rumah juga membuat lukisan, membuat patung kecil-kecil untuk souvenir. Kalau membuat patung begini ini paling tidak 2 minggu. Jadi kalau ini membuat ini lebih patung begini, karena ini percaya atau enggak, karena membuat begini ini tidak asal membuat, kita juga harus melakukan ritual. Jadi lama karena juga kita melakukan ritual, juga menyamakan wajah. Nah, yang sulit ini bukan persis gitu ya, tapi paling tidak ini mendekati. Saya membuat patung Bung Karno karena sekarang masyarakat atau kebanyakan orang Indonesia hanya mengenal Bung Karno sebagai proklamator Indonesia. Tapi kalau kita pelajari, bukan hanya sebagai proklamator, tapi Bung Karno ini juga sebagai penerus dari zaman dulu itu, zaman kerajaan Singosari. Era dulu belum ada tulisan, belum ada apa, jadi yang bisa untuk mengingat apa ya suatu benda begini. Hanya sekarang orang kadang-kadang salah pengertian. Ini batu, tapi kan bukan menyembah batu, ini hanya sebagai pengingat. Saya menemukan seni waktu masih sekolah rakyat kelas 3. Apa sebabnya saya menemukan itu? Karena saya punya tetangga itu seorang pelukis, kok kelihatannya nyaman gitu. Terus saya mengikuti sampai sekarang saya terjun, termasuk ya terjun ya, menyukai dunia seni. Pelukis itu kan menggambar dasarnya. Dasarnya dari gambar bisa menjadi perupa. Karena seorang perupa sebelum mengerjakan itu kan membuat sket. Sketnya ini dasarnya dari lukis. Jadi otomatis pelukis bisa menjadi perupa. Ini otomatis. Jadi belajarnya masalah lukisan, masalah patung itu saya dari sanggar ke sanggar. Jadi ikut sanggar A, nanti pindah ke sanggar B. Nah, apa sebabnya pindah? Pindah ini untuk mencari pengalaman, karena tiap sanggar punya ciri khas tersendiri. Jadi bisa dikatakan saya ini otodidak patung atau lukisan-lukisan Ken Dedes yang dilihat umum. Ini kan gambarannya patung itu kan kalau umum ini menilai negatif. Karena apa? Terbuka, payudaranya kelihatan. Tapi payudara kelihatan ini bukan apa ya, bukan porno, tapi itu mengandung filosofi. Cuman karena masyarakat belum tahu apa filosofinya, jadi itu filosofinya ini mengingatkan kita, apakah kita bisa mengembalikan air susu ibu. Nah ini filosofinya, apakah kita bisa mengembalikan air susu ibu. Nah, anak harus bekti nang wong tua, nah, berbakti terhadap orang tua. Jadi terhadap ibu yang melahirkan kita, kita harus patuh. Tapi sekarang banyak orang tua yang lupa mendidik anak-anaknya tentang budayanya sendiri.
ini bukan menyalahkan generasi sekarang. Ini yang salah yang tua, bukan yang muda. Jadi bagaimana supaya yang muda ini tahu budayanya sendiri? Ini yang tua yang wajib mendidik. Kali, ayo ikut Pak. Janji, ya. Lepas. Nama saya Imam Pinarko sebagai juru pelihara Candi Kidal, merangkap sebagai juru pelihara Candi Jago. Saya merupakan generasi keempat atau rentetan keturunan dari buyut, mbah, bapak sampai sekarang keturunan keempat ke saya. Buyut itu adalah perlantirian Mataram Islam di Ponegaran yang menemukan Candi Kidal ini sekitar tahun 1830 sampai tahun 1909 beliau merawat, digantikan dengan putranya yaitu Pak Dikadir, Mbah Kadir, itu sekitar tahun 1909 sampai 1962. Disambung lagi dengan Bapak yang generasi ketiga yaitu tahun 1955 sampai 2015 kemarin. Disambung dengan saya mulai tahun 1992 sampai sekarang masih merawat atau menjadi jupel atau juru pelihara Candi Kidal sama Candi Jago. Seorang juru pelihara biasanya itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena apa? Rasa antar beni, rasa memiliki sebuah situ itu lebih ketimbang mengambil orang di luar keturunan. Karena kalau di luar keturunan terah dari seorang juru pelihara biasanya hanya mementingkan uang, nggak mementingkan rasa antar beni, rasa memiliki situs atau percandian itu. Jujur aja, secara pribadi, candi atau percandian khususnya Candi Kidal sama Candi Jago dari diri saya pribadi adalah istri kedua saya. Karena mungkin istri yang di rumah sampai cemburu karena lebih sayangnya saya kepada candi. Karena apa, waktu aja habis di percandian mungkin sampai 24 jam sering banget. Ya tapi gimana lagi, itu panggilan jiwa, panggilan hati. Karena apa, kita kalau bekerja kalau nggak mencintai apa yang kita kerjakan, kita nggak akan bisa istilahnya finish atau full dalam pekerjaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh katuran wonten ing pesarian Kyang Grebeg, Malang, Jawa Timur. Monggo sugeng lumebet. Perkenalkan, Devi Arif Nur Hadianto. Kebetulan saya di sini adalah sebagai ketua kelompok sadar wisata Kampung Grebeg Religi, sebuah pegiat komunitas pemerhati tentang pariwisata di bidang sejarah dan budaya. Ya, kalau kita bicara sebagai pegiat, kita bicara sebagai seseorang yang merasa terpanggil. Bagi kami saat itu, ini adalah panggilan batin yang mungkin sudah menjadi takdir kami. Sebagai seorang pengabdi untuk masyarakat, seorang yang boleh dikatakan panggilan hati, panggilan jiwa. Karena kami yakin memang tidak semuanya mau dan mampu. Kebetulan mbah-mbah kami adalah atau menjabat juru kunci yang ada di Komplek Pesarian Kyang Grebeg ini. Dari bapak mertua kami adalah keluarga dalam, keluarga dari Pesarian Kyang Grebeg, dan ini juga yang mendasari kami untuk bisa
bergerak sesuai dengan rasa nurani, rasa ingin memberdayakan atau rasa ingin untuk menjaga, melestarikan apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah ditinggalkan oleh mbah-mbah kami. Nah ini Mbak Gong ya, yang katanya apa dulunya dibuat di dalam rumah, patung Dwara Pala ini akhirnya dibuat di luar rumah, akhirnya terjadi suatu indahnya suatu patung ini. Museum ingin punya Linggayoni. Linggayoni yang ada di Pendopo mau dibawa ke sini kan sulit. Akhirnya kita membuat replikanya Linggayoni, maka pembuatan replika Linggayoni ini saya kerjakan. Tapi merasa bahwa di sini ini ada seperti hitam jalan gini. Berarti di sela-sela kaki? Ya, di sela-sela kaki ada hitam yang jalan. Saya lihat sampai hampir selesai, kaki ini terangkat. Kaki terangkat sehingga saya jatuh ke belakang. Anehnya, saya jatuh ke belakang di sini. Linggayoni yang di sini ini seperti ada orangnya. Saya kayak dipegangin jatuh pelan-pelan gitu Mbak Gong? Ya pelan, sehingga saya sampai mau jatuh ke lantainya, ada orang lagi yang begini, kepala saya naruh ya pelan-pelan. Pengalaman yang saya alami itu waktu gubernur kementerian Kofifa sama Kementerian Pariwisata mau datang ke sini. Ini kan kurang 4 hari. Kurang 4 hari. Bagaimana bisa terselesaikan? Saya jawab bisa, tapi dengan lembur. Ini dengan terbentur waktu kita lembur, waktu itu hanya kurang selendang. Waktu itu kurang Selendangnya masih saya buat tipis karena kalau kita buat tebal melotrok. Jadi saya buat tipis. Waktu itu pulang jam 11 saya. Pulang ke rumah, saya tidur, terdengar suara. Suara apa? Selendangi benakno. Nah, jadi saya pagi-pagi datang ke sini membetulkan selendang. Saya terima kasih sama Mbak Gong atas kontribusinya di Museum Singasari ini dengan usia yang sangat segitunya, sehingga museum ini dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Dengan usia yang cukup lanjut, insya Allah 70 tahun ke atas, namun beliau tetap semangat untuk mengabdikan diri di museum ini. Kalau ini membuat ini karena saya bertujuan ada Ken Dedes, kok hanya satu, kok tidak ada pasangannya. Saya membuat Ken Arok. Itu kesini kerja di museum itu tanpa digaji sepeser pun. Kalaupun ada, yang merupakan sebagian rezeki yang kami sisihkan dari kegiatan yang ada di bidang kebudayaan, itu untuk Mbak Gong atau bahkan secara pribadi. Oleh karenanya kami sangat merasakan sangat kurang sekali manakala dihitung dengan materi, masih sangat besar hutang kami kepada Mbah Partone. Oleh karenanya kami juga bisa menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Mbah Partono yang telah memberikan sumbangsinya, pemikirannya, kerjanya, yang insya Allah tidak semua kita punyai tentang perhatiannya dan perjuangannya untuk museum maupun sejarah masa lalu. Mengenai sejarah atau rentetan peninggalan-peninggalan Singosari, ini merupakan peninggalan pertama Singosari, yaitu Candi Kidal yang didirikan sekitar tahun 1248 di masa pemerintahan Raja kedua Singasari, yaitu Anusanata atau Panji Anengah yang lebih dikenal dengan sebutan gelar Raja Anusapati. Bisa juga disebut candi ini prototip Candi Jawa Timuran yang merupakan
cikal bakal, begitu bisa disebut seperti itu, karena sebelumnya era Kadiri sampai ke atas sampai Kanjuruhan belum ditemukan percandian secara utuh. Umumnya candi-candi itu secara pradaksina, searah jarum jam dari kanan ke kiri. Tapi untuk Singosari, Candi Kidal, Candi Jago sama Candi Renggo Singosari itu pembacaannya reliefnya secara prasawi atau mengkidalkan. Alasan keduanya mengapa disebut Candi Kidal, karena yang didharmakan di sini adalah anak tiri dengan Raja Ken Arok. Beliau kan sangat kurang disayang oleh ayah tirinya yaitu Ken Arok. Ken Arok lebih menyayangi istri keduanya Ken Umang sama putranya yaitu Panjito Jaya. Sedangkan beliaunya kan memang anak tiri putra dari Tunggul Ametung, anak yang dikirikan, anak yang kurang disayang. Makanya disebut Candi Kidal. Sedangkan filosofi dari percandian ini adalah itu tadi, pengabdian seorang anak saking sayangnya kepada sang ibu yaitu Prajna Paramita Ken Dedes. Makanya percandiannya dibentuk sedemikian rupa, berundak horizontal, ramping, ada pinggang dan tinggi menjulang. Dan biasanya memang ciri khas candi-candi Jawa Timuran kan yang disakralkan paling belakang itu memang di belakang itu apa, identik dengan seorang ibu yang jujur aja bisa dibilang masalah dapur, masalah rumah tangga kan seorang ibu atau seorang perempuan yang menangani semuanya. Candi Jago ini makanya disebut, sebenarnya namanya kan bukan Jago tapi Jajago. Itu merupakan pengertian dari kata keagungan kalau diartikan sekarang atau kebesaran era Singgasari di bawah pemerintahan Raja Wisnuwardana dan Mahesa Cempaka, di balik seorang perempuan yang luar biasa yang hampir menyamai Prajna Paramita Ken Dedes yaitu Dewi Dyah Waningyun. Ini merupakan tahapan hidup kita ya selama kita di dunia itu, sebenarnya dari fase yang paling sengsara sampai sedang sampai kita di tingkatan yang teratas, antara alam manusia yang identik dengan Buddhis, dengan terus cerita partayatnya identik dengan alam antara Arjuna Main Dadu itu, dan yang terakhir bagian atap candi atau kemuncak yang tinggal sedikit itu identik dengan alam dewa, yaitu cerita Arjuna Wiwaha sama Krishnayana. Kendala nomor satu yaitu masalah juru pelihara atau jubelnya. Kita kekurangan banget karena banyak yang pensiun, banyak yang meninggal tapi nggak ada pengangkatan. Memohon kepada pemerintah pusat supaya lebih memperhatikan situs-situs atau percandian yang ada di Jawa Timur, terutama Malangan, terutama ya saya minta di Candi Kidal ini. Karena apa? Sekitar Candi Kidal sangat-sangat tidak mendukung, kasihan tamu-tamu jauh-jauh datang kecewa karena apa? Polusi udara, yaitu adanya kandang ayam yang melingkar di setiap sudut Candi Kidal ini. Mohon pemerintah pusat untuk segera menangani, karena apa? Ini situs Candi Kidal itu merupakan ikon juga yang di Malang Raya juga menjadi lambang kebesaran bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Kalau nggak kita perhatikan siapa lagi? Di area kurang lebih 5.500 meter persegi ini, kalau kita berjalan-jalan di kompleks besar Hyang Grebek, ada satu tanaman, satu pohon, yang pohon ini merupakan boleh dikatakan unik. Tidak semua tempat bisa ditanami pohon ini. Kita sebut aja pohon Nogosari, salah satu pohon yang memang sudah ada sejak zaman lampau dan sudah banyak ditulis ya oleh kisah-kisah atau prasasti yang ada di seputaran Jawa ini pada masa-masa kerajaan lama. Jadi Nogosari ini cenderung khas ya, mempunyai khasan bahwa sebagai sebuah pohon dia pohon dengan batang yang luar biasa kuat, di mana usia pertumbuhannya juga lambat, sehingga pohon ini boleh dikatakan menjadi istimewa saat pohon Nogosari hanya bisa hidup dan tumbuh di kawasan-kawasan suci. Sekarang kita ada di depan kompleks makam Ki Ageng Grebek. Kita ada di Cungkup beliaunya, Cungkup makam Ki Ageng Grebek, Besaran Grebek, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Malang Raya. Pada awalnya beliau ini ditugaskan oleh Kanjeng Sultan Agung itu menjadi seorang senopati atau pimpinan atau kepala wilayah itu di
Pasuruan. Apakah seiring dengan berkembangnya zaman, ya, seperti Senopati yang berasal dari Mataram Islam itu harus mempunyai atau wajib untuk bisa mempunyai konsep seorang umarok sekaligus alim ulama. Yang dimakamkan di sini salah satunya adalah Raden Panji Wilasmoro Kusumo. Raden Panji Wilasmoro Kusumo ini yang akhirnya menjabat sebagai Bupati Malang yang pertama. Beliau diangkat sebagai Bupati Malang, ya, Adipati Malang yang pertama sesuai dengan Stadblad Gubernur, ya, Gubernur Hindia Belanda tahun 1819. Nisannya memang mencerminkan bahwa beliau adalah seorang yang istimewa, mempunyai kaki candi, ya. Kemudian konsep tentang sedikit ukiran yang khas, dilanjutkan atasnya itu adalah seolah-olah sebuah meru. Sekarang kita ada di makam atau gedung Bupati Malang yang kedua. Nama kecil beliau adalah Raden Bagus Duro. Mengawali rangkaian kalau kita berkunjung di makam Bupati Malang yang kedua, di sini kita lihat bisa disambut nisan yang mempunyai ukir yang sangat khas dan menurut kami ini luar biasa sekali. Jadi dua pasang nisan ini penuh dengan ukiran full, ya. Dimana kalau selama ini kita paham, kita tahu nisan dengan ukiran seperti ini berarti beliau yang disarekan di sana, yang dimakamkan di sana adalah seseorang yang istimewa. Ini beliau Raden Bagus Duro, ya. Setelah menjabat beliau bergelar Raden Adipati Aryo Noto Adiningrat kaping kalih. Bentuk nisannya sudah menyerupai nisan khas pada masa tersebut, seperti di beberapa nisan peninggalan Belanda kolonial yang ada di Kota Malang dengan bahan nisan marmer. RTA Noto Adiningrat. Jadi Raden Tumenggung Aryo Noto Adiningrat Bupati Malang ketiga. Fakta mengatakan bahwa Bupati Malang ketiga ini keturunannya, putra-putrinya banyak menjabat menjadi pimpinan, banyak menjadi pejabat, kontrolir beberapa bupati yang ada di kawasan Jawa Timur. Ini salah satu nisan yang ada di Komplek Pesarian Ki Ageng Gripik Malang, Jawa Timur. Ini menjadi unik nisan ini karena ada sedikit gambaran atau simbol di sini, simbol tentang 8 penjuru mata angin, di mana simbol 8 penjuru mata angin ini adalah boleh dikatakan sering dipakai pada zaman atau era Mojopahit. Ada mengatakan bentuk nisan dari masa Banten atau Cirebon. Untuk nisannya seperti biasa, konsep kaki candi dengan gada. Menurut beberapa ahli sejarah mengatakan beliau ini sama dengan atau masanya di sekitaran tahun 1500-1600-an. Ini sebagian membuktikan bahwa kawasan Komplek Pesarian Ki Ageng Gripik ini adalah sejak dulu kala adalah kawasan untuk tempat untuk memakamkan orang-orang istimewa. Jadi sebagai sebuah kawasan cagar budaya, kawasan ini wajib untuk dilestarikan dan dipertahankan sebagai media sejarah, media untuk kita bisa bercerita kepada anak cucu bagaimana Malang sebagai sebuah daerah sudah mempunyai tata pemerintahan, tata peradaban, dan tata penyebaran agama yang sangat-sangat luar biasa. Dasar kegiatan kami sebenarnya sederhana. Bagaimana memberdayakan sebuah masyarakat dengan konsep wisata tadi, dan dimana akhirnya dengan konsep wisata masyarakat terberdayakan, otomatis kesejahteraan dan ekonomi akan terangkat. Dan kami yakin juga bahwa apabila suatu daerah, suatu pemukiman yang ekonomi kesejahteraannya terjaga, biasanya kriminalitas nol atau menurun. Ini yang selama ini kita pegang sebagai prinsip dari sebuah kelompok wisata. Dan wajar juga mungkin dengan
pola pikir kami, ada mungkin beberapa pihak, beberapa masyarakat yang tidak sepakat mengubah mindset, mengubah pola pikir. Di awal kami sebagai sebuah kelompok sadar wisata itu banyak tantangan, banyak hambatan, dan bagi kami itu merupakan amunisi untuk terus bergerak maju. Mungkin dengan jalan pengabdian saya di museum, dengan karya-karya saya ini bisa mengangkat nama Singosari kembali. Dan pesan moral kepada generasi muda kita, janganlah kita sebagai generasi muda lebih mengenal mall, lebih mengenal budaya luar. Tolong ingat jas merah beliaunya Pak Kusno atau Pak Soekarno, ya, karena negara yang besar adalah negara yang mau belajar secara leluhurnya dan mau menghargai jasa pahlawannya. Masuk ke makamnya Ki Anggripik, ya, makamnya paling kecil, pintunya tidak terlalu lebar. Di sana kita akan belajar filosofi juga. Bagaimana konsep kalau orang Jawa bilang andap asor, lembah manah, bukan adigang, adigung, adiguno. Meskipun Ki Anggripik adalah sosok seorang senopati, jabatan yang tertinggi setelah raja. Ini yang sebenarnya harus kita tiru, yang sebenarnya harus kita tuju sebagai sebuah kesimpulan apabila kita berwisata religi atau berjalan-jalan di komplek pesarian Ki Anggripik. Jadi orang tua sekarang ini seharusnya mereka ini mendidik anak-anaknya sedari dini. Ya, ini mendidik masalah budaya kita sendiri. Kedepannya regenerasi satu-satunya di Candi Kidal ini Galih ini karena yang lainnya cewek-cewek semua. Niatan saya ya satu-satunya gimana lagi kalau memang nggak ada regenerasi lagi ya saya cetak sedemikian rupa supaya apa? Dia tahu oh inilah seorang juru bilah seperti apa kerjanya, terus menemui tamu gimana. Apalagi yang lebih keren sekarang itu tadi berbagai macam acara ritual atau acara adat yang anak saya, putra saya ini saya beritahu loh, gini loh, minimal dia sudah melihat, otomatis memorinya akan mengenang sampai kapanpun, oh iya bapak dulu seperti ini, caranya seperti ini, ugo rampinya seperti ini, walaupun dia hanya sebatas melihat. Semoga ini mendapat ridho, semoga ini mendapat pencerahan, sehingga adanya komplek pesarian Ki Anggripik ini menjadi langgeng, menjadi bahan sejarah untuk generasi di bawah kita. Gumandul tanpa centelan, tinulis ing awang-awang, cinoret ing dhupuring banyu. Legolilo, belajar sabar, dan yang terakhir kita akan belajar tentang kematian. Tujuan kita supaya generasi penerus ini tahu sejarah,